semua apa yang sudah kita lakukan, maka hendaknya kita akhiri dengan alhamdulillah. Karena tidaklah sesuatu apa yang kita lakukan selesai kecuali itu atas kehendaknya Allah. Kecuali itu adalah nikmat dari Allah. Maka karena itu, mari kita membiasakan diri untuk mengucap alhamdulillah. Kemudian kita maknai ucapan alhamdulillah ini dengan beribadah kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang menjadi idola dalam hidup kita dan menjadi panutan dalam kita menjalani kehidupan. Karena orang yang menjadikan Rasulullah SAW panutan dalam hidupnya, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan tidaklah seseorang bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW illa bi mujalasatil ulama, kecuali mereka duduk dengan para ulama, orang-orang alim. Kenapa? Karena orang alim itu adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Dan tidaklah seseorang dikatakan ulama illa akhdhu minan nabi, kecuali dia mengambil ilmu dari nabi. Kalau hanya sebatas tahu, kalau hanya sebatas berilmu, iblis pun punya ilmu. Iblis pun berilmu, tapi nggak ngambil dari Rasul. Maka sehingga seseorang itu disematkan julukan ulama idza kana akhdhu minan nabi, kalau dia ambil ilmu dari Rasul, kalau dia ambil ilmu dari nabi. Dan ciri ulama itu khasyah, takut kepada Allah. Kalau ada ulama nggak takut sama Allah, itu bukan ulama. Karena ciri yang menonjol dari ulama itu takut kepada Allah. Maka karena itu, jika kita dapatkan, kita temukan orang yang mengambil dari Rasul, orang yang mengambil ilmu dari Rasul, kemudian takut kepada Allah, maka peganglah kuat-kuat erat-erat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah memprediksi Allah Ta'ala akan mengangkat ilmu. Tapi tidaklah Allah mengangkat ilmu seperti halnya Allah mengangkat benda. Allah mengangkat ini enggak, bukan seperti itu. Jadi akan datang satu masa, akan datang satu zaman, Allah akan mengangkat ilmu. Tapi tidaklah Allah mengangkat ilmu seperti halnya Allah mengangkat benda, seperti halnya benda yang diangkatnya. Illa bil mautil ulama, kecuali dengan matinya ulama. Matinya ulama itu secara otomatis Allah mengangkat ilmu. Maka kia illa juhala, tidaklah tersisa kecuali orang-orang yang bodoh. Bahkan kalimat juhal di sini orang yang paling bodoh. Tidaklah tersisa dari satu pun ulama kecuali orang yang paling bodoh. Dan orang-orang bodoh ini mengangkat orang yang paling bodoh ini menjadi ulama mereka. Wa idza sa'alu aftu bi ghairi ilmi, kalau ditanya tentang fatwa-fatwa, maka mereka menjawab tanpa dasar ilmu. Dong, udah masuk nyesatin, udah menyesatkan. Maka karena itu, mumpung
masih banyak orang-orang alim di sekitar kita, maka duduklah bersama mereka, bertanyalah kepada mereka, kenapa kalau mereka sudah tinggal dengan kita, kepada siapa kita mau nanya? Mau nanya sholat yang benar kayak mana? Mau nanya mandi junub yang benar kayak mana? Nggak tahu kita. Mau nanya cara tayamum, cara mandi junub kalau nggak ada air gimana? Tayamum junub itu kayak mana? Apa guling-gulingan di pasir? Bingung kita. Nggak ada ulama yang bakal terang kepada kita. Maka karena itu mumpung masih ada orang-orang alim di sekitar kita, datangi mereka. Tapi tadi sifat ulama itu yang pertama mengambil ilmu dari Rasul, yang kedua takut sama Allah. Ya. Maka karena itu kembali lagi. Jadi kita menjadikan Rasulullah SAW kedua dalam hidup kita, maka kita akan bahagia. Dan tidaklah kita bisa menjadikan Rasulullah SAW kedua dalam hidup kita kecuali kita mengambil ilmu dari pewarisnya, yaitu para ulama. Dan insya Allah kita niatkan selalu hadir dalam majelis-majelis kebaikan. Malam ini kita memperingati daripada kisah Isra wal Mi'raj. Dan ini bukan ceramah agama, bukan. Ini pengajian. Kita ngaji, niatkan kita ngaji. Kita pengen tahu apa itu Isra wal Mi'raj. Karena sebetulnya saya udah paling senang ngaji. Kalau disuruh pilih mana ustaz ceramah mengaji, saya paling senang ngaji. Kenapa? Kalau ceramah itu kadang-kadang ngantur kemana-mana, nggak fokus sama materi. Apa tadi bahas janda kembang, bahas. Ya, kalau ngaji maka fokus sama ini, sama apa yang mau kita bahas. Dan insya Allah malam hari ini kita akan membahas daripada kisah Isra wal Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hajar fil hujar indal baiti. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kamar, di rumah bibinya namanya Ummu Hani'ah. Rasul punya bibi namanya siapa? Ummu Hani'ah. Dan rumahnya Ummu Hani'ah ini masuk kategori haram, Masjidil Haram. Ini perlu kita ketahui ya. Segi 4 itu bukan Masjidil Haram. Adapun yang segi 4 itu namanya Ka'bah atau kita kenal dengan Baitullah. Adapun yang disebut dengan Masjidil Haram, ma haulal Ka'bah wa haram. Apa saja yang di sekitar Ka'bah itu disebut dengan Masjidil Haram. Jadi ini bangunan segi 4, kanan kiri depan belakangnya itu namanya Masjidil Haram. Rumahnya Ummu Hani'ah, rumahnya bibinya Rasul ini berada dekat Ka'bah, maka disebut dengan Masjidil Haram. Ketika Rasulullah SAW selesai sholat Isya, Rasul muttaji'an, dalam keadaan duduk. Di sini kalimat muttaji'an, Rasul tertidur dengan cara sandaran, lurusin kaki. Ada yang mengatakan muttaji'an ini terletak, tapi bukan berbaring ya, terletak. Jadi Rasul ketika itu berada di satu kamar di rumahnya Ummu Hani'ah dalam keadaan terletak, selonjoran sambil seperti. Kemudian atau Jibril wa Mikail, datang kepada Rasul malaikat Jibril dan malaikat Mikail dengan 2 malaikat yang lainnya. Jadi berapa malaikat? 4 malaikat. Ada khususnya.
Sepeda. Iya, kalau ada perlu tanyain nanti. Hadiahnya kerudung. Bu, ada kuisnya bu, nyimak kan? Kita ngaji. Kalau ceramah banyak berceramah kan. Kemarin saya ketemu Ustaz Mumoy. Mumoy itu kan kalau Ustaz Mumoy saya bagiannya ceramah, Ustaz bagiannya ngaji aja katanya. Kita bagi tugas. Jadi datang malaikat Jibril sama malaikat Mikail dengan dua malaikat yang lain. Kemudian menghampiri Rasul. Dan Rasul diajak ke sumur Zam-Zam. Kemana? Ke sumur Zam-Zam. Fakhalat sawmahu. Rasul disuruh buka bajunya. Rasul buka. Pamazam, kemudian dibelahlah dada. Dibelah dada Rasul. Setelah dibelah, faghasalat bima'i Zam-Zam. Itu dadanya Rasul dibersihin, dikucurin pakai air Zam-Zam. Sampai hilang kotoran yang ada di dada. Famala bil ilmi wal hikmah. Diisilah dengan ilmu dan hikmah. Nah ini kotoran ada dua. Ada nama kotoran hissiyah, ada namanya kotoran ma'nawiyah. Kotoran itu ada dua. Ada kotoran hissiyah yang kasat mata. Ada kotoran ma'nawiyah yang secara makna, enggak kasat mata. Kotoran hissiyah ini lebih mudah dihilangkan daripada kotoran ma'nawiyah. Apa itu kotoran hissiyah? Contoh, kita nginjek kotoran sapi, kita siram, hilang nggak kotorannya? Cepat nggak ngilanginnya? Atau misalnya kita nyampur, kena lumpur, mandi kita, cepat nggak ngilanginnya? Cepat. Nggak butuh berhari-hari. Itu kotoran hissiyah. Kotoran hissiyah itu lebih mudah dihilangkan timbang kotoran ma'nawiyah. Kotoran secara makna. Apa itu? Penyakit hati. Nih, kotoran badan, kotoran yang nempel di badan, kotoran yang nempel di baju, itu kita cuci, kita guyur, selesai. Tapi kotoran yang ada di hati, ini sulit buat kita bersihkan. Ada keraguan kepada Allah, ada rasa sombong, ada rasa iri, ada rasa dengki, ada rasa bangga diri. Ini bagian daripada kotoran-kotoran hati. Dan ketika itu Rasulullah SAW dibelai dadanya, itu dibersihkan daripada kotoran-kotoran itu. Sehingga apa? Tidak tersisa di dalam dirinya Rasul itu keraguan, tidak tersisa kebencian, tidak tersisa dendam dan lain sebagainya. Sehingga apa? Rasul itu kalau melakukan segala sesuatu itu bukan karena atas dasar nafsu. Rasul kalau mau melakukan segala sesuatu bukan atas dasar nafsu. Kenapa? Karena sudah hilang kotoran dalam dirinya Rasulullah SAW. Kapan itu kejadiannya? Ketika Rasulullah SAW ingin melaksanakan daripada kisah Isra wal Mi'raj. Jadi dadanya Rasul dibelai, dikucurin pakai air Zam-Zam, dibersihin sampai nggak ada lagi tidak kotoran hati, maka dimasukkanlah ilmu dan hikmah. Sehingga apa yang datang daripada Rasul itu adalah ilmu, dan apa yang datang dari Rasul itu adalah hikmah. Ilmu itu apa? Ilmu itu minallah. Ilmu itu adalah pengetahuan, dan pengetahuan itu dari Allah.